Baik, kita ke informasi lainnya. Nah, ini lagi viral-viralnya Mas Hugo. Apa itu? Kalau kita ingat pada tanggal 26 Agustus tahun 2019 silam, Oke. Presiden Joko Widodo ini mengumumkan secara resmi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju wilayah Kalimantan Timur. Betul sekali. Itu merupakan yang tidak kita sangka-sangka ya. Betul sekali. Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo memilih, dan lokasinya berada di sebagian wilayah Kabupaten Pasir Utara dan sebagian berada di lokasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Betul sekali. Menikapi hal tersebut ya, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelar konsultasi masyarakat perihal bendungan air baku IKN. Betul. Nah, selain itu ada juga yang hal menarik nih Mas. Apa itu? Kunjungan pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 Betul. ke Kecamatan Sepaku ya, waktu itu ke gedung pertemuan Kecamatan Sepaku ya. Kita juga hadir ya, juga meliput jalannya acara. Ini juga membahas terkait perencanaan ibu kota negara. Betul. Tidak hanya itu, kami juga merangkum program bakti untuk negeri yang pernah disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta Metro TV dengan pembahasan penajam pasar utara ibu kota negara masa depan. Kita simak Liputannya liputannya. berikut ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Senin, 26 Agustus 2019. Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota baru negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo memutuskan ibu kota negara pindah ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumuman ini dilakukan oleh Jokowi usai menerima dua kajian, yaitu soal hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. Dua kajian itu diberikan oleh Kepala Bappenas kala itu, Bambang Brojonegoro, pada Jumat 23 Agustus 2019. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan, tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah. Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Namun, rencana pemindahan ibu kota itu kemudian samar. Pandemi COVID-19 yang sampai di Indonesia
pada Maret 2020 lalu itu banyak mengubah rencana pemerintah. Pandemi membuat pemerintah harus menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk mengatasi masalah kesehatan dan sekaligus ekonomi. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, kembali menyinggung rencana pindah ibu kota ke Kalimantan Timur. Ia memastikan pindah ibu kota akan dilanjutkan usai pandemi COVID-19 terkendali. Ia juga menambahkan, pembangunan infrastruktur ibu kota baru juga terbuka untuk swasta. Menurutnya, swasta bisa masuk ke sektor perumahan dan perkantoran di ibu kota baru. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers Perkembangan Ekonomi Indonesia, Optimisme dengan Kerja Cerdas, Lekas dan Tuntas pada 9 Februari 2021 lalu. Jadi intinya adalah pemerintah tidak perlu membangun rumah dan perkantoran itu langsung keluar dari APBN dengan jumlah yang besar sekali, tidak. Tapi karena tanah itu adalah sudah tanah negara, tinggal pembangunannya kita berikan kepada pihak swasta sehingga ekonomi itu berjalan. Tetapi ada syaratnya. Pandemi kita bisa kendalikan. Cara mengendalikan, maksimum di herd immunity, minimum R0-nya di 0,9. Itu kita bisa capai pada September 2021. Menyikapi hal tersebut, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelar konsultasi masyarakat perihal bendungan air baku IKN alias Ibu Kota Negara. Salah satu pertemuannya digelar di lapangan Taruna Desa Bukit Raya pada tanggal 13 sampai dengan 14 Oktober 2020 lalu. Wilayah Sungai Kalimantan III, PT Wahana Ardia Konsultan dan seluruh masyarakat Desa Bukit Raya yang terdampak dari kegiatan ini. Acara berlangsung dari pagi hingga siang hari. Maksud digelar acara ini yakni menunjang kajian survei investigasi desain dengan memberi gambaran nyata terhadap kebutuhan pengadaan tanah dan strategi pemukiman, serta memberi alternatif dalam menentukan langkah kebijaksanaan yang hendak ditempuh dalam memulihkan produktivitas ekonomi, sosial, dan budaya bagi warga yang terdampak. Adapun tujuan dari acara ini yakni melaksanakan survei sosial, ekonomi, dan budaya terhadap masyarakat terdampak, mengadakan pertemuan konsultasi masyarakat, dan menyusun dokumen larap bagi jaringan transmisi air baku. Kemudian, imbas dari pengumuman pemindahan ibu kota ialah kunjungan sekaligus silaturahim Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21 ke Kecamatan Sepaku pada 28 Januari 2021 lalu yang dihadiri pula oleh Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Sepaku. Saat ini saya berada di gedung pertemuan Kecamatan Sepaku yang dimana hari ini ada sesuatu yang spesial, yakni kunjungan atau silaturahim Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-21, yakni Dr. Andes Haji Muhammad Arifin, Magister Sains ke Kecamatan Sepaku. Namun dalam kesempatan ini saya mendapatkan informasi bahwa Sultan tidak dapat hadir pada acara pagi hari ini, dan juga ada rombongan-rombongan lainnya yang di sini memberikan pernyataan atau memberikan sedikit sambutan begitu yang juga diselenggarakan pada pagi hari ini. Selain itu juga diselenggarakan diskusi yang seperti saat ini di belakang saya pemirsa. Diskusi ini menyangkut masalah soal pertanahan dan keindahan dan keadaan di Kabupaten Penajam Pasir Utara juga diekspos oleh Tim Bakti untuk Negeri yang dimotori oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan disiarkan oleh TV swasta nasional Metro TV pada tanggal 18 Desember 2020. Tim Bakti untuk Negeri
mengajak pemirsa untuk melihat suasana di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang telah ditetapkan menjadi lokasi baru pemindahan ibu kota negara, termasuk keadaan jaringan telekomunikasi dan akses internet. Sepintas tak ada sesuatu yang spesial dari kabupaten dengan luas lebih dari 3.000 km persegi ini. Suasana kota terlihat sederhana, layaknya kabupaten pemekaran baru di Kalimantan. Namun siapa sangka, Kabupaten Penajam Pasir Utara terpilih sebagai ibu kota baru negara masa depan. Setelah menempuh perjalanan selama 2,5 jam, kami pun tiba di Kecamatan Sepaku, Kelurahan Pemaluan. Pemirsa, saat ini saya berada di sebuah gardu kandang dengan pemandangan hutan di sekelilingnya. Jauh-jauh dari pusat kota Penajam Pasir Utara, tim Bakti untuk Negeri menuju ke sini dengan berbagai rintangan, bukan tanpa tujuan. Inilah titik nol ibu kota negara masa depan Indonesia. Menara pantau Bukit Sudarmono yang dibangun tahun 1995 ini berdiri di tengah hutan kertas dan menjadi penanda titik nol ibu kota negara masa depan. Dari menara setinggi 20 meter ini, saya membayangkan masa depan ibu kota negara di hadapan saya. Kini kita tinggal berharap semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan pemindahan serta pembangunan ibu kota negara dapat berjalan sesuai dengan rencana. Tim Salam Bukit Raya mengabarkan.